Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Sehat ya, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik. Masih di tema 1. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai ide pokok atau pikiran utama atau gagasan utama. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami pembelajaran tersebut, dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali ide pokok atau gagasan utama dengan contoh-contoh yang lebih mendalam lagi. Oke, hari ini kita masuk ke mata pelajaran PKN di tematiknya ya. Kalian buka di bukunya halaman 21. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila yang kita kenal itu mulai dari hafalkan ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam falsafah Pancasila itu terkandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia yang berketuhanan sampai kita baik terhadap masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, dalam bentuk pribadi ataupun dalam berkelompok. Oke, kita bahas mulai dari Pancasila sila yang pertama. Kalian sambil dibuka ya di bukunya ya, halaman 21. Oke, yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini berhubungan dengan hal-hal yang religius. Jadi, di dalam Pancasila mengharapkan kita semua yang ada di Indonesia ini mempunyai sikap yang religius ya. Jadi contoh sikapnya itu seperti apa? Misalkan saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Jadi kita yang beragama Islam wajib menghormati agama yang lainnya ya. Agama Kristen pun juga sama, antar pemeluk orang Kristen dengan orang Buddha misalkan. Nah, itu harus saling menghormati. Kita juga sama ya, orang Islam harus menghormati orang-orang yang beragama lain. Itu adalah salah satu contoh makna yang terkandung dalam sila pertama. Yang kedua, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, di agama kita juga diajarkan jangan sampai kita memaksakan kepada orang lain tentang agama kita ya. Kamu harus masuk Islam ataupun kamu harus masuk Kristen misalkan seperti itu. Jangan ya, tidak boleh. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Misalkan kita di rumah mempunyai tetangga atau teman kita yang berbeda agamanya dari kita, ya kita persilahkan mereka untuk menjalankan ibadahnya mereka masing-masing ya. Kalau kita di sekolah insya Allah beragama Islam semuanya ya. Oke, nah ini sebagian saja contoh atau contoh perilaku yang saya sebutkan di sini. Masih banyak di luaran ya yang bisa kalian jadikan sebagai contoh dalam penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Intinya, ketika kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang pertama ini
berhubungan dengan hal-hal yang religius, ya, berhubungan dengan keagamaan. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut yang kedua. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dalam Pancasila di sini kita dituntut, kita diminta untuk mempunyai sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, artinya kita tidak boleh itu membeda-bedakan teman, kita tidak boleh mengejek orang lain, ya. Itu yang diharapkan dari nilai kemanusiaan ini. Oke, saya kasih contoh di sini. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Ya, tidak boleh mencemooh teman kita, dicemooh jangan. Karena tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang kedua ini. Nilai Pancasila yang kedua ini. Ya, tidak boleh. Misalkan ada teman kita yang kurang ininya, lantas kita cemooh, itu tidak boleh. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sama seperti misalkan di sekolah atau di rumah kita saling kita pernah menyebut teman kita dengan nama hewan misalkan. Tidak boleh ya. Karena tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila kedua ini. Ya, kita harus menganggap manusia itu sebagai manusia. Oke, yang ketiga adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, misalkan sering membantu teman kita, sering ngasih seperti ini, ya. Itu boleh. Oke. Ini sebagian saja yang saya sebutkan, masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Nah, ini berhubungan dengan sikap bersatu ya, berkumpul atau bersama-sama atau bergotong royong. Contoh misalkan mengerjakan sebuah proyek, misalkan sebuah tugas kelompok. Nah, itu mengandung nilai-nilai persatuan juga ya. Contoh yang saya sebutkan di sini, menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi, kenapa kita harus menjaga persatuan? Ya, agar negara kita itu tidak terpecah belah ataupun keropos dari dalam. Harus saling bersatu. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Seandainya suatu saat kita itu diminta untuk maju di medan pertempuran, kita harus mau ya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan kita di sini berkorbannya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau misalkan polisi, tentara, ya maju di medan perang. Kalau kita pembelajar, peneliti, kita maju di medan peneliti itu ya. Oke, yang ketiga, memupuk semangat gotong royong. Nah, kita harus mulai tidak bersikap individu ya, artinya kita tidak boleh merasa sendiri dalam melakukan sesuatu. Kita harus selalu bersama-sama ya, saling membantu. Nah, itu yang diharapkan dalam nilai yang ketiga ini, persatuan Indonesia. Oke, ingat untuk yang ketiga berhubungan dengan persatuan ataupun gotong royong ataupun saling bantu-membantu. Intinya di situ ya. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang terkandung di sini kita diharapkan untuk bermusyawarah atau berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada pemimpin-pemimpin
Kemudian berhubungan pula dengan ya contohnya misalkan pemilihan kelas, keorganisasian ya, berhubungan dengan organisasi-organisasi. Nilai yang keempat di situ ya. Oke, contoh misalkan disebutkan di sini mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ketika kita dihadapkan dengan dua hal yang di sini, kepentingan umum ataupun kepentingan pribadi, ketika hal ini bersamaan, kita menghadapi ini bersamaan, kita harus mendahului yang umum terlebih dahulu daripada pribadi ataupun golongan. Golongan ini maksudnya kelompok-kelompok ya. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Jadi ketika ada persoalan misalkan di sekolah, kita laksanakan dengan musyawarah terlebih dahulu. Kenapa? Karena pemikiran banyak orang itu akan lebih baik daripada pemikiran seorang. Oke, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini sebagian saja yang ustadz sebutkan di sini. Si banyak lagi contohnya ya. Oke, yang kelima berhubungan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya misalkan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalkan mencoret-coret tembok sekolah, merusak papan tulis misalkan, itu tidak boleh. Mengacaukan parkiran misalkan ya, tidak boleh. Kita harus menghindari hal-hal yang demikian, karena ketika itu kita lakukan maka tidak sesuai lagi dengan nilai yang terkandung pada sila kelima ini. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat pemborosan ya. Pemborosan ini maksudnya mengeluarkan sesuatu yang tidak kita perlukan ya. Oke, yang ketiga, menghargai kerja keras orang lain untuk mewujudkan sikap kebersamaan. Kita saling menghargai ya terhadap kerja teman kita ataupun yang lainnya. Bisa dipahami? Oke, jika belum paham bisa kalian tanya kepada ustadz dan ustadzahnya, ataupun kalian bisa mengulang video ini. Oke, yang terakhir, nah ustadz sudah memberikan contohnya di sini dari setiap sila. Kemudian coba kalian buka bukunya juga di halaman 24. Nah, di sini ada 5 contoh perilaku ya. Kita coba tentukan perilaku sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Misalkan di sini ada perilaku gotong royong, rajin beribadah, melaksanakan hasil keputusan, tidak membedakan antara miskin dan kaya, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, ini perilaku atau sikap di sini nih termasuk ke dalam sila yang pertama, termasuk ke dalam sila yang keberapa? Contoh, gotong royong masuk sila ke berapa? 1, 2 atau 3? Nah, kalian kasih centang ya di sini ya, atau kalian kasih tanda lah. Misalkan gotong royong masuk sila pertama, kasih centang di sini. Begitu seterusnya. Bisa dipahami? Insyaallah. Oke. Sampai di sini dulu untuk tematiknya hari ini. Jika ada yang masih belum paham bisa bertanya ya kepada ustadz ataupun ustadzahnya. Bisa di classroom ini di kolom chat ataupun kalau malu di WA ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.